Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Mudah-mudahan pada sehat selalu ya. Dan semoga Allah berikan kemudahan dalam segala aktivitas kita, dilapangkan segala rezeki kita, dan diberikan keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa ya, sekarang sudah menginjak minggu pertama di awal bulan Desember. Dan tentunya bagi yang gajian di akhir bulan seperti tanggal 25, 26 itu merupakan udah 1 minggu waktunya kita mengevaluasi budget pengeluaran kita sampai mana. Nah kali ini Bu Yu pengen sharing dengan teman-teman semuanya, tapi sebelumnya mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui, hanya sekedar sharing Bu Yu aja yang mempunyai mempunyai keinginan untuk membuat tracker kebiasaan yang Bu Yu lakukan setiap minggunya. Dulu kan Bu Yu nggak pernah ya mencatat-catat apalagi setiap detail pengeluaran Bu Yu selama 1 minggu dan sampai 1 bulan berikutnya. Nah kali ini Bu Yu tersemangati dengan catatan Bu Yu yang pernah Bu Yu sharing di video sebelumnya, tonton ya. Nah jadi Bu Yu itu pernah nemu catatan pengeluaran Bu Yu selama tahun 2015, 16, 17, 2017 gitu ya. Dicatat gitu setiap pengeluaran detail banget, dari mulai jajan anak-anak yang 1.000 aja sampai ke parkir motor, mobil itu Bu Yu catat. Oh ya mohon maaf ya sebelumnya apabila dubbing Bu Yu itu ada teriakan anak-anak Bu Yu, karena ini Bu Yu sambil ngelonin mereka ya. Kegiatan mencatat pengeluaran setiap harinya memang jarang dilakukan, apalagi sekarang Bu Yu sudah mempunyai 4 anak. Dulu masih 2 anak gitu ya, masih sempet-sempetnya rajin-rajinnya untuk mencatat semua pengeluaran keluarga Bu Yu. Nah apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali aplikasi yang memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita untuk mencatat semua pengeluaran yang kita keluarkan setiap harinya. Tidak harus ribet mencatat di buku ya, jadi sambil jalan pun kita bisa mencatatnya di handphone, di laptop, atau lain sebagainya. Nah mulai dari sekarang Bu Yu juga pengen mempunyai habit atau kebiasaan membuat budget tracker supaya pengeluaran Bu Yu setiap harinya lebih terkontrol lagi, lebih terkendali lagi. Apalagi sekarang banyak banget pengeluaran, anak-anak sudah pada sekolah lagi, biaya semakin tinggi, walaupun pemasukan ya memang 2 tahun terakhir ini karena pandemi ya teman-teman semuanya, pastinya kalian juga pasti mengalami walaupun gaji tidak naik tapi bersyukur suami masih tetap eksis di perusahaannya, dalam artian tidak di PHK, itu juga sudah bersyukur banget. Dan kita harus tetap survive ya untuk semuanya. Nah dari kondisi pandemi yang memang sudah hampir 2 tahun berjalan ya Bunda semuanya, Bu Yu banyak sekali belajar arti kesabaran, arti bagaimana kita mempunyai pola hidup sederhana, arti kebersamaan dengan suami, keterbukaan dengan suami dalam masalah ekonomi tentunya, karena banyak sekali kasus-kasus perceraian dikarenakan masalah ekonomi yang menimpa keluarganya, apalagi di masa pandemi ini banyak sekali ya Bunda semuanya. Dan sudah hampir di depan mata Bu Yu sendiri. Masya Allah banget kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan, itu ya Allah miris banget ya Bunda semuanya. Jadi belajarlah hidup sederhana dari sekarang sebelum kita berada di titik bawah kita, karena itu sangat berpengaruh banget kalau misalkan kita tadinya mempunyai gaya hidup yang selalu ada, kemudian dihadapkan pada situasi yang memang sekarang lagi ya zamannya seperti ini ya, di pandemi ini, karena banyak suami-suaminya yang di PHK atau bahkan ada yang gajinya tidak dinaikkan, yang seperti itu ya. Mereka para istri yang tidak mampu untuk bisa mengelola keuangan, bahkan tidak mampu bersabar dengan keadaan seperti situasi ini, miris banget keadaannya. Banyak sekali perceraian dan bunda semuanya juga pasti melihat dan merasakan, apalagi Bu Yu sendiri merasakan banget ini, banyak sekali saudara, tetangga dan lain sebagainya yang mengalami hal ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan, kesabaran untuk menghadapi segalanya ya Bunda semuanya. Tentunya kita harus semangat lagi mengelola keuangan rumah tangga dengan baik itu penghasilan yang kecil maupun yang besar juga. Kalau tidak dikelola keuangannya pasti akan berantakan sampai akhir bulan. Oh ya teman-teman semuanya, mohon maaf sebelumnya jangan sampai melihat dari sisi nominalnya ya, karena
kita mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda, pengeluaran serta pemasukannya juga berbeda-beda, kemudian jumlah anggotanya juga kita berbeda-beda, tentunya tidak akan sama. Tapi carilah sisi positifnya dari apa yang Bu Yul sampaikan di sini ya, yaitu semangatnya atau caranya bagaimana kita bisa mengelola keuangan. Kita sama-sama belajar mulai dari nol lagi untuk menghadapi atau untuk bisa memberikan solusi yang terbaik untuk keuangan keluarga kita. Apalagi untuk bunda-bunda yang baru belajar membuat budgeting, yang baru menikah ya, semangat ya sayang semuanya. Oke, kali ini Bu Yul mau mencatat semua pengeluaran selama 1 minggu terakhir dari mulai tanggal 26 sampai tanggal 3 ya. Nah ini Bu Yul mohon maaf baru dubbing sekarang karena memang situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Ini Bu Yul lagi bikin kolom budget tracker untuk bulan Desember di week pertama. Nah biasa Bu Yul berikan tanggal, kolom pertama itu tanggal, kemudian pengeluaran atau jenis pengeluarannya, kemudian nominalnya berapa. Nanti Bu Yul mau rinci pengeluaran itu apa aja. Kira-kira pos mana sih yang sebetulnya memakan biaya tertinggi. Oke, Bunda semuanya terima kasih ya untuk yang selalu hadir di setiap konten Bu Yul, dan yang baru datang Bu Yul ucapkan banyak terima kasih, selamat datang di konten Bu Yul. Mudah-mudahan apa yang Bu Yul sampaikan memberikan manfaat untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Terima kasih. Nah, ini adalah uang untuk belanja mingguan. Belanja minggu pertama Bu Yul sudah lakukan. Belanja minggu kedua, ketiga sampai keempat Bu Yul belum. Nah, kemudian Bu Yul mau cek lagi pengeluaran untuk yang lainnya seperti ini yang paling banyak ya, di uang jajan atau uang untuk pengeluaran sehari-hari Bu Yul. Nah untuk yang lainnya Bu Yul sudah transfer seperti uang IPL, kemudian zakat, kemudian bayar kartu halo dan lain sebagainya. Nah ini untuk minggu pertama, untuk belanja mingguan pertama Bu Yul itu ada sisa uang Rp8.000 dan udah Bu Yul catat itu kepake 2.000 untuk jajan teteh Cila ya. Yang 2.000 juga Bu Yul catat loh. Ya, mudah-mudahan ini bisa ngasih memori kepada Bu Yul. Kira-kira apa sih 2.000 yang tadi gitu kan? Biasanya kita tanda tanya juga uang kemana kan. Kemudian ini masih di uang galon. Uang galon Bu Yul udah habis Rp10.000. Kemudian ini uang gas juga untuk minggu pertama banget Bu Yul sudah beli selama pas minggu di awal-awal gajian itu Rp20.000 ya teman-teman semuanya. Nah kemudian ini adalah budget untuk belanja bulanan Bu Yul itu 500.000 karena belum melakukan belanja bulanan, tapi Bu Yul sudah kehabisan susu pouch itu beli di warung itu Rp17.000. Kemudian ada biaya yang lainnya nanti Bu Yul catat ya, dirinci satu-satu. Nah yang paling banyak yang Bu Yul mau catat sekarang yaitu pengeluaran sehari-hari dari uang yang Bu Yul pegang. Di sini Bu Yul kategorikan di uang jajan anak-anak, tetapi sebetulnya bukan untuk uang jajan aja ya teman-teman semuanya, tapi untuk keperluan yang memang belum ada di rumah seperti korek api atau misalkan yang lainnya ya, seperti itu. Nah Bu Yul akan rinci. Nah teman-teman juga bisa cek di budgeting Desember Bu Yul yang di sebelum ini ya teman-teman semuanya. Silakan tonton biar kalian tahu pos-pos pengeluaran Bu Yul itu berapa-berapanya. Oke teman-teman semuanya, untuk kategori pengeluaran di tanggal 27 mulainya ya, ada reparasi sepeda kakak alam yang memang sudah rusak dan sayang banget karena itu sudah lama tidak terpakai ya. Itu di reparasi Rp150.000. Kemudian pada tanggal 28 bulan Novembernya beli susu Mbok Darmi anak-anak pengen itu Rp40.000. Beli antangin Rp20.000. Kemudian Bu Yul waktu itu kalau hari Sabtu Minggu itu biasanya males masak ya dan libur masak juga, Bu Yul beli nasi Padang Rp20.000. Nah kemudian tanggal 29-nya jajan anak-anak di Indomart Rp61.000. Kemudian beli nasi Padang lagi waktu ke rumah nenek. Jadi kalau ke rumah nenek atau ke rumah mertua itu, kalau Bu Yul kan belum ada budget khusus untuk orang tua ya. Jadi membiasakan untuk setiap minggunya itu berkunjung gitu ya, sambil membawa buah tangan apa aja yang semampunya kita. Nah di sini beli nasi Padang Rp52.000, beli kue-kue selebihnya ya untuk Cila itu Rp10.000.
Nah, kemudian lanjut tanggal 20 ya bulan November itu jajan ke warung Rp15.000. Kemudian tanggal 1 Desembernya beli telur setengah kilogram habis Rp12.000. Kemudian anak-anak beli frozen kebab Rp50.000. Roti tawar Rp18.000 itu tanggal 3-nya. Gojek untuk kakak Zikran ke sekolah yaitu Rp10.000. Jajan juga Buyo catat untuk Zikran Rp7.000. Nah, kemudian nanti kita total-totalkan ya Bun. Biasanya itu bisa 1 minggu sekali atau nanti per bulan. Ya banyak banget sih sebetulnya pengeluaran Boyo selama udah dari tanggal 27 sampai tanggal 3 Desember kemarin. Oke teman-teman semuanya, itu tadi ya pengeluaran Boyo selama 1 minggu terakhir sudah dirinci ya teman-teman. Untuk pos-pos yang lain seperti pos untuk beli beras, dana darurat, alhamdulillah masih aman karena beras juga masih ada tersisa dari bulan kemarin. Oke lanjut, Boyo mau ngisi habit tracker yang sempat Boyo bikin konten di sebelumnya ya. Silahkan tonton di sini. Nah ini kebetulan di minggu pertama bulan Desember itu kebetulan Boyo head, jadi belum bisa dilakukan untuk sholat duha, sholat yang lainnya juga ya. Nah, kemudian kebiasaan yang lainnya Boyo checklist yang sudah Boyo lakukan. Mudah-mudahan dengan ini bisa memotivasi diri Boyo sendiri dan mudah-mudahan juga untuk mudah-mudahan semuanya yang sekarang lagi down bisa termotivasi dengan buat seperti ini ya. Oke, bunda-bunda semuanya, Boyo juga sebagai pejuang untuk recehan. Jadi selama ada uang receh seperti ini, Boyo suka dikumpulin ya. Jangan sepelekan uang recehan ratusan, seperti 200, 100, 500, kumpulkan ya bunda. Nah ini juga sudah kedua kalinya Boyo isi dengan uang Rp2.000-an ya bunda. Jadi setiap ada pembelian kembalian Rp2.000 Boyo suka kumpulkan. Nah ini hasil dari botol pertama itu cukup lumayan loh bunda, udah mencapai 200.000-an gitu. Nggak kerasa ya 2.000 itu memang sepele sih sebetulnya, cuman kalau dikumpulkan nah jadilah uang yang banyak. Oke, terima kasih bunda semuanya, demikian untuk sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. See you next time, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.